Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Sungguh waktu yang menyenangkan bagi kita karena kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam doa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Karena hati kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami akan berikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan sebentar ya Bapa. Bapa, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah dengan rasa rindu mereka ya Tuhan, Engkau menjamah hati mereka Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam kesusahan, mari Engkau hiburkan. Dalam keadaan lemah, mari Tuhan Engkau kuatkan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan kasih Allah melingkupi saya. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi katakan, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku.
dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layanilah Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tema bulan ini adalah gereja yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah kita terus akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam kehidupan kita. Selagi kita diberi kesempatan kepada Tuhan, layanilah Tuhan dan layanilah sesama di dalam kasih. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kasih Yesus itu selalu indah di dalam hidup kita, menghiasi di dalam jiwa kita, dan biarlah kasih Yesus mengalir di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita ulangi dari awal. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Yesus, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, kasih-Mu mengalir dalam hati kami Tuhan, seperti sungai yang mengalir tak pernah berhenti. Kasih-Mu yang membebat hati kami Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan hati kami. Terima kasih Yesus, kasih-Mu indah dalam hati kami Yesus, menghiasi jiwa kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu Tuhan akan terus mengalir di dalam hati kami Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang memampukan kami ya Tuhan untuk mengasihi orang lain. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Biarlah Kau taruh setiap perkataan yang berkuasa, yang berhikmat Tuhan dalam mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan semata-mata hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat hari Rabu, ya puji Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa
Pujian mengatakan kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tidak pernah habis. Luar biasa, Tuhan kita sangat baik. Bapak Ibu Saudara, kasih manusia itu ada batasnya, tapi kasih Tuhan tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, saya akan awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Di dalam hidup kita, pada nomor berapakah Tuhan dalam kehidupan kita? Tentunya Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir harusnya nomor 1. Dan ya, memang Tuhan harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus katakan itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita bisa mengasihi Tuhan? Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita harus mengenal kepada Tuhan kita. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Kalau Yesus atau Tuhan menjadi yang utama dan pertama dalam hidup kita, mari mengenal. Dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Dan kita bisa mengasihi Allah itu artinya kita mengenal akan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan kilas balik sedikit dalam ayat yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 juga. Hosea 6 ayat ke-6. Mari kita buka Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Makna dari ayat ini bahwa Tuhan sesungguhnya lebih menyukai kita mengenal Dia. Kita mengasihi Dia, bukan dengan apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Sesungguhnya yang bisa kita bawa adalah hidup kita. Kalau tadi ayat di dalam Matius mengatakan dengan segenap hati, hati kita yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di dunia saja ada lagu mengatakan apa-apa selalu ingat Dia. Ya. Mau makan ingat Dia. Mau pergi ingat Dia. Maka kita seharusnya mau kerja ingat Tuhan. Mau melakukan segala sesuatu ingat Tuhan. Mau berhenti pun ingat Tuhan. Mau maju ingat Tuhan. Mau melakukan hal yang berat, hal yang ringan, selalu ingat Tuhan. Itu artinya kita mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan, kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat hari ini secara sederhana ada 4 jalan, 4 cara untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan nyata. Jadi bukan hanya bilang saya mengasihi Tuhan, tapi mari kita uji. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan, dia senang bersekutu dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam waktu-waktu pribadi dengan Allah, WPDA. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang mengenal Tuhan, yang suka berdoa. Yang suka berdoa katakan haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena di dalam doa dia berjumpa, dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, yang menguatkan, yang menyegarkan, yang memberkati. Dan orang yang suka berdoa, dia tidak akan berhenti berdoa.
Bahkan dia akan terus bertambah di dalam doanya kepada Tuhan. Karena doa itu ada kuasanya, doa itu ada manfaatnya, doa itu ada berkatnya. Puji Tuhan. Lalu apa yang kedua, ciri atau tanda apakah kita mengasihi Tuhan? Maka orang yang mengasihi Tuhan, dia membaca firman Tuhan dan melakukannya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ada lagu pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Bagian refnya apa? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia membaca firman Tuhan dan melakukannya. Walaupun berbeda dengan kehidupannya saat itu. Sedang marah, Tuhan katakan jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Menguasai diri, mengutamakan Tuhan. Oke, walaupun hati saya marah, hati saya sedang kecewa, tetapi karena percaya dan taat akan firman Tuhan, maka dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia mungkin merasa dirinya ingin santai atau mungkin ingin mencari kesenangan diri sendiri, tetapi firman Tuhan mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka orang ini dia tidak akan mensia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kehidupan umur yang diberikan bukan dia habiskan untuk keinginannya sendiri, tapi dia mengerjakan bagaimana hidupnya boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadilah orang yang taat karena firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, apa tanda orang yang mengasihi Tuhan? Yang ketiga adalah melayani. Sering kali kita mengatakan bahwa pelayanan itu bukanlah sebuah hal yang biasa. Karena apa? Pelayanan itu selalu dimulai dengan panggilan. Orang yang dipanggil oleh Tuhan, hatinya akan rela untuk melayani. Dan waktu dia melayani, dia sedang memberikan satu bukti bahwa dia mengasihi Allah. Kalau orang melayani dengan motivasi yang lain, bukan dengan mengasihi Tuhan, maka mungkin pelayanannya bisa dilakukan, tetapi tidak akan bertahan lama. Karena di dalam pelayanan seringkali akan ada ujian, seringkali ada tantangan yang besar, melebihi kekuatan kita, melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita merasa sepertinya kita masuk dalam situasi yang tidak enak. Tetapi kalau kita mengerti semua kita lakukan karena mengasihi Tuhan, maka kita akan setia dalam melayani. Waktu kita melayani Tuhan, kita sedang menemukan dan memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa tanda kita mengasihi Tuhan? Adalah dengan kita menjadi suka memberi. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bahasa Indonesia, terima kasih. Kalau kita menerima sesuatu, katakan terima kasih. Ya. Pas, ya. Kita terima berkat dari Tuhan, maka kita juga rela untuk memberi, mengasihi kepada orang lain. Jadilah orang yang bukan selalu meminta, yang menerima, tapi marilah kita juga menjadi orang yang bisa memberi. Memberi bukan dengan apa yang kita tidak punya, memberi dengan apa yang kita punya. Kita punya waktu, kita punya semangat, kita punya kekuatan, kita punya harta. Kalau memang Tuhan mau kita memberi, baik untuk Tuhan, baik untuk sesama, mari kita lakukan dengan dasar kita mengasihi Tuhan. Inilah jalan untuk kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, suka bersekutu, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, melakukan firman-Nya. Yang ketiga, melayani Tuhan. Dan yang keempat, menjadi orang yang murah hati, yang suka memberi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena kita adalah gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Sekali lagi, karena kita gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadilah gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini.
kami boleh kembali bersekutu lewat pujian kepadamu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Kami mengucapkan terima kasih. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mampu untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Biarlah kami menjadi gereja-Mu Tuhan yang suka beribadah, suka bersekutu. Menjadi gereja yang suka melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Menjadi gereja yang melayani Tuhan. Dan juga menjadi gereja yang mengasihi sesama, mengasihi kepada Tuhan dengan rela memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami memberi bahkan kami tidak pernah kekurangan. Tapi Tuhan melimpahkan terus kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa bagi semua saudara yang mengikuti ibadah secara acara online ini Tuhan. Biarlah berkat kasih dan kemurahan Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jamahlah hati mereka agar semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mereka boleh menjadi gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.